Anak saya yang pertama orang yang sangat kaya, tapi sudah tahun lamanya dia tak bertegur sapa dengan saya. Katanya saya pilih kasih, padahal menurut saya semua anak itu sama. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Sejahat apapun ibumu, dia sudah mengandungkan engkau 9 bulan 10 hari. Ada yang langsung melompat dari planet Mars kemari. Sejahat apapun ibumu, dia keluar dari perut, dan engkau keluar dari perutnya dalam keadaan dia meregang nyawanya hampir melayang. Bisa kau bayar itu? Kau gendong dia dari Peranap ke Makkah, balik lagi ke Peranap, belum tentu dapat kau tebus dengan satu hembusan nafasnya saat dia melahirkan engkau. 2 tahun kau disusukannya. Hai anak-anak durhaka, 90 hari dia tak puasa gara-gara kalian. Saat mengandung 30 hari dia tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari dia tak puasa. Man mata, siapa yang mati emaknya, wa alaihi syamun, punya utang puasa. Samaan huwa liyuhu, ahli warisnya wajib kau melaksanakan puasa untuknya. Neraka jahanam tempat engkau yang durhaka pada orang tua. Oleh sebab itu apa kata Nabi? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga persaksian palsu. Jangan lawan ibu. Saya paling marah menengok orang yang melawan orang tua. Saya sampai hari ini tak pernah saya lawan orang tua. Menghadapi orang tua, makin panjang umurnya, makin balik macam kejadian yang lama. Matanya tak lagi tajam, telinganya, maka jaga dia. Kau muliakan ibumu, maka Allah akan memuliakanmu. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhutil walidain. Jahat pun dia, itu urusan dia sama Allah. Kita tak boleh balas air susu dibalas air kopi. Bagaimana pendapat Ustaz tentang membaca salawat ketika salat tarawih? Cepat-cepat, kadang tak jelas banget. Salam alaik, ma'bud, imamnya lambat, makmumnya cabut. Antara salat tarawih 2 rakaat, sesudah itu 2 rakaat, di sela-sela 2 rakaat ini orang bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hukum bertasbih dan berselawat? Kata Imam Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Kairo Mesir, hukum mengisi salawat dan zikir antara salat tarawih itu hukumnya boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena sahabat Nabi antara salat tarawih mereka tawaf di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Itulah boleh berzikir di antara salat tarawih. Tapi makharijul hurufnya betul. Minta ke Pak Kuah, bapak-bapak imam, minta buatkan tulisan, nanti di print, dibagikan ke masjid-masjid supaya Bilal nanti baca Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kalau perlu dibuatkan musabaqahnya, mana yang juara sudah. Jangan cepat-cepat. Ini tak pakai teks. Yang lama lupa, yang baru tak ingat. Salam alaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembut ini. Allah salam alaik. Bayangkan ada orang bawa proposal jumpa Pak Wakil Bupati. Kami minta semen 3 sak, minta kerikil agak 1 truk. Betul lembut hati Pak Wakil. Semen 3 sak, kerikil 3 truk. Kata Pak Wakil, ikut kilo ya. Pak polisi tangkap ke Pak? Ada adat sopan santun pada Nabi Muhammad. Ustaz, rokok kan haram. Kau bukan bertanya. Ini nama mengiyakan. Apa ada hukumnya kalau orang merokok dalam masjid pekarangan? Rokok itu hukumnya 2. Yang satu mengatakan haram. Mufti Mesir mengatakan haram. Syekh Ali Jum'ah. Mufti Saudi Arabia Syekh bin Bas mengatakan haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengatakan makruh.
Rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusukan anak, orang tua renta, orang sakit. Nah, itu. Jadi ada yang mengatakan makruh. Jadi orang yang berpendapat makruh, kalau dia merokok di masjid itu sama makan gulai jengkol di masjid. Karena makruh. Ustaz merokok? Enggak, saya tak merokok. Tapi saya anjurkan bagi yang merokok berhentilah. Satu bungkus tuh bisa untuk mendirikan masjid berapa? Hitunglah. Satu bungkus, 1 tahun 360 bungkus. Hitunglah, pasti banyak. Ustaz, bagaimana perbedaan khilafiyah dengan bid'ah? Terkadang ada pemahaman yang khilafiyah dibilang bid'ah. Kalau khilafiyah tidak bisa dibilang bid'ah. Imam itu tadi subuhnya pakai kunut, sedangkan saya Muhammadiyah tidak pakai kunut. Maka saya tak bisa mengatakan hei pelaku bid'ah, hanya karena berbeda pendapat. Karena di dalam Islam itu ada pendapatnya mazhab Hanafi, ada mazhab pendapat Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada pendapat mazhab Hambali. Ambo potang di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada pakai kunut Pak Ustaz. Ikut di peranapkannya kunut Pak Ustaz. Di Mekah kenapa tak ada kunut? Di Mekah tidak pakai kunut karena rajanya mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali itu tak pakai kunut. Sedangkan kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut. Nah, jadi kalau nampak kita orang berkunut, tak berkunut, ini bukan bid'ah namanya, tapi khilafiyah. Yang paling enak itu jadi makmum. Makmum tinggal ikut aja. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan itu cuma 5. Sisanya itu tak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jangan lagi diaminkan. Fa innaka taqdi itu awak ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walad. Kalau hafal, kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ditanya dek kawan, "Wah, baca apa tadi?" "Apa orang tengok mulut ambo?" "Tengoklah sampai sujud." Nah, jadi khilafiyah tidak berarti bid'ah. Orang memfitnah seseorang membuatnya sakit, orang tersebut berobat dengan dukun, dua-duanya masuk neraka. Yang memfitnah masuk neraka, yang berobat ke dukun masuk neraka. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu 40 salatan 40 yauman 40 lailatan, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian kepada Allah SWT. Ya ayyuhal dukun, wahai para dukun-dukun, bertobatlah, ini mau bulan puasa nih. Bertobatlah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Aku sebut nama Allah, kalau sudah kamu sebut namanya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Orang yang berdukun semuanya berkawan sama jin, hantu setan. Nanti pas mau mati, payah mati karena jin mengganggu dia. Akhirnya dibuka atap rumah, barulah turun malaikat maut langsung mati. Dulu sebelum saya hijrah, saya minjam bank untuk beli kebun. Apakah selamanya kami makan uang haram atau saya harus menjualnya? Soalnya di kampung kami rata-rata minjam untuk beli kebun. Terima kasih Pak Ustaz. Kok payah menjawab. Semoga Ustaz meninggal dalam husnul khatimah. Banyak belum mengaminkan? Lo aminkan, tapi janganlah mati gini. Engkau balik desiko ke Kuansing lagi. Nanti malam si Malinyang kampar kiri. Biarlah agak-agak 2 bulan 3 bulan lagi. Sudah roh. Bisa mati itu awak request. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Mati tak bisa diminta. Asal mati kata Allah, mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Banyak lo khawatir bertunjuk. Jadi kalau awak lah minjam duit bank, kemudian dibolikan ke motor, apakah motor awak kok haram? Lalu kalau awak jual bagaimana Pak Ustaz? Kalau dia jual, yang haram mutlak itu kita pinjam duit, lalu kemudian kita bayar 1 juta, pinjam bayar 1.100.000. Yang 100 itu yang riba, itu yang haram. Bagi yang meminjam membayar, dia sudah ikut berkongsi riba. Yang menerima duit riba itu tak boleh dimakan.
Jadi kalau kita mendapat bunga, dikasih orang bunga, bagaimana? Bunganya serahkan ke masjid, ke lembaga anak yatim, ke fakir miskin, ke panti jompo. Niatnya bukan untuk niat sedekah, niatnya mengembalikan duit umat, balikkan ke umat. Itu kasusnya kalau kita menyimpan duit di bank dapat bunga. Bunganya itu sekarang juga alihkan ke bank syariah, BRI syariah, BSM syariah, Bank Riau Kepri syariah. Ustadz Somad nabungnya di mana? BSM syariah. Duit gaji saya dari UIN ditransfer ke BRI syariah, alihkan ke bank syariah. Adapun yang sudah terbeli itu tak bisa lagi. Mau dibalikkan kemana? Mau dijual kemana? Mau dicampakkan kemana duitnya? Saya mau bersihnya Pak Ustadz. Pokoknya nih kebun ini mau saya jual, habis itu saya serahkan ke anak yatim, habis itu saya mau minta-minta aja. Oh, tak bisa. Yang sudah berlalu, banyak-banyak tobat, sholat sunat. Yang akan datangnya dibuat lagi. Alhamdulillah ini dah lunas Pak Ustadz, saya sudah tobat. Ini ada 2 kebun lagi mau minjam lagi. Istri saya sedang mengandung 6 bulan. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Mohon doanya calon anak kami jadi anak soleh soleha Pak Ustadz. InsyaAllah di akhir majelis nanti kita berdoa sama-sama. Ustadz, saya karyawan swasta, penghasilan saya 7 juta sebulan. Sudah 10% setiap bulan saya berikan ke panti asuhan. Wah, 10%. Berarti 700.000 dia setiap bulan. Padahal yang diminta 2,5%. Allah minta 2,5%, hanya kasih 10%. Orang ini baik apa tak baik? Baik. Ini makhluk-makhluk macam ini perlu dibudidayakan. Jarang orang itu. Apakah zakat penghasilan boleh dibayarkan tiap bulan? Mesti tiap bulan. Saya tim sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau 5 tahun. Sekarang tidak lagi, karena tidak boleh PNS, harus swasta. Oleh sebab itu maka langsung potong atas. Potong atas. Bapak berapa penghasilannya? 4 juta. Potong atas. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Setiap 1 juta 25.000. Maka kalau 4 juta 100.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Bapak 100 juta. Mudah-mudahan semua punya duit 100 juta. Amin. Tanya pula tak yakin. Amin. Yang bunyi amin. Tidak. Amin. Amin kan lah. Amin. 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 InsyaAllah 100 juta. Kalau punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Disimpan duit tadi, seperak pun tak mau dikeluarkan. Ingat, Allah Maha tahu. Allah punya cara. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, dicucuk makin sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Malaysia. Datang dokter Cino, memukul pakai martil ketek. Ayah, lapuk lah, lama pakai. Ya betul, lama pakai. Jadi gimana kok? Tenang, kita sudah ada lutut made in China. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas cuy. Itu namanya apa? Duit antu dimakan setan. Bayarlah. Saya bukan nakut-nakuti. Silakan aja, silakan. Hilang berapa banyak orang tertipu. Ditahan. Keluar dari ATM, datang orang nepuk bahu belakang. Tuh. Tetap mata saya. Hilang 100 juta. Ustadz, mohon doakan agar karir saya semakin lancar. Amin. Apakah 10% tadi boleh saya bagi menjadi 2,5%, panti 5%? Yang 2,5% itu wajib. Sisanya yang 7,5% terhitung sebagai sodako. Bagus. Apa hukum berwudu dengan air yang sudah dicampur dengan antiseptik seperti Dettol? Tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, lebih 2 kulah. 2 kulah itu berapa Pak Ustaz? 60 cm ke atas, 60 ke samping. Iko ember kete. Dituang Dettol setengah botol. Berubah ya? Menjadi air yang tidak lagi tohir mutahhir, tidak air mutlak. Berwudu dengan air mutlak, suci mensucikan. Ember besar, bak besar. Tuangkannya 2-3 tetes, silakan, boleh. Apa hukum khotib sedang khutbah Jumat, tangannya enggak mau diam, bergerak macam orang sedang pidato? Jamaah sekalian,
Jamaah sekalian, itu namanya kurang adab. Tidak batal khutbahnya. Itulah maka khotib yang tangannya suka bergerak dikasih tungke. Nah, kalau sudah megang tuh. Itu sudah dikasih jamaah sekalian. Pegang aja itu. Pegang. Asbul kiri, mik asbul kanan. Iko nampaknya menyinyin dia. Aku bertanya. Di tangan awam dia. Mana tungke? Mana tungke? Itulah maka diberi tungke. Kalau ndak ada tungke, tombak. Kalau ndak ada tombak, pedang. Makanya Syekh Burhanuddin di Kampar Kiri, Syekh Burhanuddin meninggal lahir tahun 1111. Itu ulama tua. Ambil sampai ke makam Syekh Raja Aceh Malikul Saleh 1200 sekian, abad ketiga. Petang Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim 1004. Maulana Malik Ibrahim 14, abad ke-15. Malikul Saleh 12. Ternyata tempat kita jauh lebih tua. Syekh Burhanuddin 1111. Ulama kita ini tua dan masih ada pedangnya. Dia dulu kalau khutbah dipegangnya, pedang itu panjang, dipegangnya. Itu gunanya supaya tangan itu jangan begini. Satu lagi Pak Ustaz, orang yang sholat fardu, sholat sunat tidak diwajibkan membaca usolli, cukup dengan niat. Kau bertanya, aku boleh tahu? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi. Di mana letak niat? Niat itu di dalam. Itu dalam. Maka kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sah. Oh Allah pun tak berniat. Niat kamu di dalam, silent, tak berbunyi. Lalu kenapa ada orang membunyikan niat? Ada orang yang was. Kalau nya tak membunyikan niat Allahu Akbar, ikut sembahyang zuhur puasa sampai rakaat, ada pun 2 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jamaah apa kosong? Mungkin apa musafir? Untuk menghilangkan was-was tadi, itulah maka disuarakan. Wah, sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Sampai 4 rakaat. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Jadi kalau ada nanti orang yang melafalkan niat pakai usolli, sah. Menurut 4 mazhab, buka kitab fikih 4 mazhab Abu Bakar Al-Jaziri, boleh. Mohon doanya Ustaz di akhir majelis bagi panitia yang masih sehari agar dipertemukan jodohnya. La ilaha. Begitu banyak anak-anak gaji. Bukan jauh, doke. Tapi ternyata langkah rezeki pertemuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalian yang lajang-lajang, yang soleh-soleh. Setelah kalian menikah nanti dinikahkan oleh Pak Kua dalam keadaan bersih. Aku nikahkan, apa kata Pak Kua Saril? Aku nikahkan engkau dengan ribulan dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sekarang orang nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita usia Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati itu naik. Setelah lahir anak pun bertanya, mama, jumpa papa dulu di mana? Waktu pengajian di Tanah Lapang Perana. Masya Allah. Gimana ceritanya? Waktu itu ada ustaz berceramah. Siapa nama ustaznya? Ustaz Somad. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tangan. Waktu itu jamaah ramai penuh Tanah Lapang. Pas kami lalu balik, hilang sendal ayah. Pas nyari-nyari sendal, tergantuk kepala perempuan. Itulah mam. Kami pun bangkit. Indah untuk diceritakan. Tapi ada pula orang ketika anaknya bertanya, Ubah, ya, macam mana jumpa mak dulu? Salah sambung. Nak, mak, macam mana jumpa ayah dulu? Tangkap hansip. Tak sedap cerita. Mudah-mudahan kalian yang belum bertemu jodoh dipertemukan Allah dengan jodoh yang soleh-soleh. Yang mengamen itu yang belum nikah. Aku yang belum bini loh. Maksudnya untuk anak-anak awak, iya kan? Itu yang mengaminkan itu spontan.
Khawatir loh ibu tuh dia amilio kan malaikat. Mohon doanya Ustaz untuk etek kami, Dr. Randa. Tak boleh sebut nama. Untuk ibu kami, buat saudara kami yang lain, insya Allah semua saudara ini sudah saya sebutkan dalam hati, diaminkan oleh orang-orang soleh, para malaikat. Oh, ini mesti dibacakan. Coba kalau tidak dibacakan nih, kok susahnya ngetiknya bang, di warnet ngeprintnya. Muslim yang tidak peduli pada politik akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli pada orang Islam. Betul. Necmuddin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki sebelum Erdogan. Muslim yang tak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli pada Islam. Maka pilihlah anggota DPR, bupati, wali kota yang peduli pada pengajian. Amin. Amin. Cobloslah anggota DPR yang peduli kepada masjid dan umat Islam.